sini. Saat ini kita akan kembali belajar tentang pelajaran bab 4 yang berjudul manfaat ibadah. Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya untuk menunjukkan betapa besar cintanya kepada manusia. Mengapa manusia beribadah kepada Tuhan? Supaya menanggapi, menghargai Allah pencipta langit dan bumi. Ada beberapa manfaat ibadah buat kita, yaitu yang pertama, mengenal Sang Pencipta. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menghendaki manusia memiliki persekutuan dengan semua makhluk. Persekutuan ini terjadi melalui ibadah, di mana manusia dan Allah dapat saling berkomunikasi. Manusia dapat menghampiri Allah dalam ritual-ritual penyembahan atau doa, dan Allah pun menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Melalui Alkitab dan ciptaannya, kita dapat mengenal siapakah Allah itu. Yang kedua, kita belajar mengenal perbuatan Tuhan yang ajaib. Seluruh isi Alkitab menceritakan betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan melalui kesaksian Raja Daud yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 3-4. Dengan beribadah, kita dapat semakin mengenal perbuatan Allah yang ajaib. Memiliki iman terhadap Allah yang lebih dahsyat, lebih baik daripada segala alat buatan tangan manusia. Dan yang ketiga, kita belajar melayani Tuhan. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam ibadah, manusia dapat 1. Menyembah dan memuji Tuhan. Yang kedua, mempersembahkan persembahan dan doa-doa serta pujian bagi Allah. Semuanya ini tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tugas utama manusia tercatat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Allah memberikan bumi beserta isinya untuk dijaga dan dipelihara oleh manusia. Melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah adalah melayani. Melayani Allah juga dilakukan dengan melayani orang yang membutuhkan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki misi untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Yang keempat, bertumbuh dan berbuah. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8 dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Orang yang tinggal di dalamnya pasti akan berbuah. Jika kita berbuah banyak, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Pohon anggur dapat bertumbuh dan berbuah dengan sempurna diperlukan tanah yang subur serta merawatnya dengan baik. Pohon anggur ibarat kehidupan kita yang memerlukan perawatan yang baik agar dapat berbuah bagi Tuhan dan dapat dinikmati. Bagaimana caranya supaya kita dapat bertumbuh
dan berbuah banyak sehingga buahnya dapat dinikmati orang lain. Yang pertama, kita harus memiliki hidup yang diubahkan Tuhan. Mengapa? Karena setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebat. Yang kedua, tetaplah dekat dengan Tuhan dan jadilah pribadi yang berkualitas seperti yang difirmankannya. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Yang ketiga, latihlah dirimu dengan latihan rohani, karena berguna bagi pertumbuhan imanmu. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus rajin beribadah. Yang kedua, disiplin waktu bersama Tuhan seperti saat teduh. Berkomitmen menjadi pengikut Kristus yang setia. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, ayat hafalan kita pada saat ini adalah terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.